yaitu Kritis Makan dan Studi Agama. Nama jurnalnya Jurnal Kaca, volume dan halamannya volume 9 dan halamannya dari halaman 59 sampai 79. Tahunnya 2019, penulisnya Nurul Amin Budin, reviewer saya sendiri itu Jadi Kasih. Tanggal reviewer yaitu tanggal 8 Juli 2021. Terbelakang jurnal ini yaitu Studi Agama adalah kajian mengenai agama sebagai sebuah sistem yang urgen dan mandiri. Dalam perjalanannya, model studi agama ini terbelah menjadi dua, yaitu model studi agama yang dogmatif dan studi agama yang empiris. Keterbelahan paham studi agama ini tentu akan mengantarkan pada pemahaman agama yang reduktif, bahkan bisa melihat pada kesalahpahaman yang berujung konflik, sebagaimana dilakukan oleh Kant baik pemikiran a priori maupun a posteriori. Jika berdiri sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan studi agama, model dogmatis dan model empiris juga jika berdiri sendiri, maka masing-masing akan berujung pada kesalahpahaman yang reduktif. Kemudian permasalahan yang tercantum dalam jurnal ini yaitu di tengah-tengah hingar-bingar demokrasi politis dalam masyarakat kita, ada realitas pahit yang dibiarkan keluh oleh gilasan waktu. Sejak proklamasi Republik ini, rezim berganti rezim, penghargaan masyarakat kita akan yang lain yang minoritas masih belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Sejauh hubungan antara agama dan keyakinan disepakati, masih tercatat represi dan diskriminasi di sana-sini. Jika menyimak catatan represi dan diskriminasi atas nama agama, agaknya terlalu dini mengatakan bahwa Indonesia telah terlepas dari permasalahan perpecahan. Agama masih menjadi kekuatan laten yang tidak hanya memberi inspirasi bagi pembangunan dan perdamaian, namun juga menyeret dalam permusuhan dan perpecahan. Kemudian, tujuan penelitian menjadi jurnal ini yaitu memberi gambaran untuk menjawab persoalan dikotomi studi agama dogmatif dan studi agama empiris. Metode penelitian dalam jurnal ini tidak dicantumkan metode penelitiannya, namun menurut saya metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif. Selanjutnya, hasil penelitian. Filsafat Kant dikenal sebagai kritisme yang dilawankan dengan dogmatisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu mendidik kemampuan dan integritas rasio. Menurut Kant, kesalahan metafisika dogmatik tradisional yaitu, misal, metafisika berusaha untuk membuktikan bahwa Allah merupakan penyebab pertama alam semesta. Padahal dengan berusaha demikian, metafisika melewati batas-batas yang ditentukan untuk pengetahuan manusia. Hal menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui secara pasti tentang keberadaan hal-hal di luar daya tangkap perangkat tubuh kita. Kan menyebutnya transendal, yakni bahwa hal itu ada namun tidak dapat dikenali dalam pengalaman kita. Dengan demikian, metafisika sebagai ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian implikasi kritisme Immanuel Kant bagi studi agama agaknya memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab persoalan dikotomi studi agama dogmatis dan studi agama empiris. Dengan pendekatan historis empiris yang tersangkut dalam ilmu sosial, corak studi agama yang dogmatis tidak akan pernah bisa menjelaskan agama secara komprehensif. Begitu juga sebaliknya, agama empiris juga tidak akan bisa menjelaskan agama secara memadai jika model studi agama empiris ini tidak menyimak pendekatan studi agama dogmatis. Dengan demikian, transformasi pemikiran sebagaimana yang dilakukan oleh Kant, yaitu mengkerjasamakan pendekatan a priori dan a posteriori, adalah sesuatu yang niscaya dapat juga dilakukan oleh studi agama. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, bahasanya tidak terlalu berat sehingga dapat mudah dipahami oleh banyak kalangan. Yang kedua, terdapat suatu bagian untuk menggambarkan 12 macam kategori syarat a priori yang memungkinkan suatu keputusan tentang objek. Selanjutnya, kelemahan dari jurnal ini yaitu yang pertama, masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan kata. Yang kedua, terdapat kata yang sulit dipahami khususnya dalam bagian yang menggambarkan 12 macam kategori syarat a priori. Selanjutnya, judul-judul yang kedua yaitu intuisi sebagai sumber pengetahuan, tinjauan terhadap pandangan filosofi. Nama jurnal itu Teolog, volume dan halamannya volume 25, lanjut dari setengah halaman, tahun 2014, penulis Bang Irawan, reviewer tetap saya, terima kasih.
tanggal Februari tanggal 8 Juli 2021. Latar belakang dibuatnya jurnal ini yaitu filsafat pengetahuan dan barat yang hanya menilai keabsahan ilmu pengetahuan semata-mata yang bersifat induktif empiris, rasional deduktif, dan pragmatis dianggap telah menafikan atau menolak ilmu pengetahuan non-empiris dan non-positivisme. Hal ini menyebabkan persoalan yang akut karena pada saat paradigma ini berhasil menemukan cabang disiplin suatu ilmu, maka penemuannya sering mereduksikan sebuah kenyataan menjadi hanya kumpulan fakta yang bersifat material. Kemudian permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu seperti diketahui bahwa filsafat ilmu barat memandang ilmu sains hanya terbatas pada bidang empiris atau fisik. Berbeda dengan epistemologis Islam yang memandang bahwa manusia tidak hanya dapat mengetahui hal-hal yang fisik tapi juga metafisika. Perbedaan cabang pandangan barat dan Islam dalam meneliti objek pengetahuan tersebut tentu saja melahirkan konsekuensi pada perbedaan ragam sumber ataupun sistem epistemologi yang digunakan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yaitu mengeksplorasi pandangan para sufi tentang intuisi sebagai sebuah sumber fundamental dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian, metode penelitian dalam jurnal ini tidak dicantumkan menurut penelitiannya, namun menurut saya menurut penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan karena terlihat dari banyaknya buku referensi yang digunakan yang tercatat pada catatan akhir. Selanjutnya, hasil penelitian. Para Urafa dan Sufi menyatakan bahwa indera-indera manusia dan fakultas akalnya hanya menyentuh wilayah lahiriah alam dan manifestasinya. Namun, manusia dapat berhubungan secara langsung dan intuitif dengan hakikat tunggal alam melalui dimensi-dimensi batinnya sendiri dan hal ini akan sangat berpengaruh ketika manusia telah suci, lepas, dan jauh dari segala bentuk ikatan-ikatan ketergantungan lahiriah. Dapat dipahami merupakan metode yang paling baik dan sempurna untuk mencapai pengetahuan intuitif. Namun, tidak berarti para sufi hendak menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia natural, ilmu matematika, kedokteran, dan ilmu-ilmu empirik lainnya juga harus melalui metode intuisi dan kesucian hati. Yang sebenarnya adalah kedua fakultas ini saling mendukung satu sama lain. Ilmuwan seperti Pascal, William James, Carroll, dan Albert Einstein mengakui bahwa fakultas hati itu begitu banyak mengilhami lahirnya berbagai penemuan ilmiah dan rekayasa teknologi. Dengan demikian, kita dapat membedakan pengetahuan rasional dengan pengetahuan intuitif. Pengetahuan rasional atau pengetahuan yang bersumber dari akal adalah suatu pengetahuan yang dihasilkan dari proses belajar mengajar, diskusi ilmiah, pengajian buku, pengajaran seorang guru, dan sekolah. Hal ini berbeda dengan pengetahuan intuitif atau pengetahuan yang berasal dari hati. Pengetahuan ini tidak akan didapatkan dari suatu proses pengajaran dan pembelajaran resmi. Akan tetapi, jenis pengetahuan ini akan terwujud dalam bentuk kelahiran dan penyingkapan langsung terhadap bentuk-bentuk hakikat yang dicapai melalui penampakan mistikal, penelitian jalan-jalan keagamaan, dan pelurusan tahapan spiritual. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pembahasannya mudah dipahami oleh semua kalangan karena bahasanya yang ringan dan terdapat penjelasan dari kata-kata atau istilah-istilah asing. Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak terdapat halaman dan penjabarannya terlalu panjang sehingga menjadikan pembacanya bosan.